pada periode awal Banyumas lebih mengacu pada suatu wilayah yang umum. Jadi suatu wilayah luas saja Banyumas. Pada masa Banyumas dipimpin oleh Yudonegoro I. Ini 1740. Jadi kalau Anda ke Keraton Solo ada arsip-arsipnya ini pasti ada nama ini kan. Ini kan wilayah yang luas tadi. Kita Luas. belum bicara macam menjadi dua Wedana Bupati. Dalam masa pemerintahan dua Wedana Bupati itu daerah Cilacap tampaknya menjadi rebutan. Nah itu yang tadi itu yang gambar itu sudah kita Iya. berikan di sana. Kita masuk ke struktur pemerintahan Cilacap diperebutkan. Sesungguhnya daerah ini masih disebut Donan dan dipegang oleh Ronggo atau Rangga nih, Ahmad Dimran di bawah Banyumas Kanoman. Setelah perang di Ponorogo 1831 Banyumas dianeksasi atau dicaplok ya, ke dalam wilayah kolonial Belanda. Ya, udah jelas karena setelah itu kan putus sel ini kita bicara putus. Nah, ini menarik ini ya dari Yap. sini saya kira Cilacap mulai berkembang sebagai pelabuhan dan kota begitu. Kabupaten Cilacap ini pernah mengalami perpindahan ibu kota. Yang pertama di Dayaluhur, yang kedua di Majenang, dan yang ketiga di Cilacap Kota di pesisir selatan. Daya luhur yaitu sekitar abad 15 sampai abad 17. Pada saat itu Cilacap ini satu mayoritas Sunda yang masih terintegrasi dengan kekuatan politik di kawasan Priangan Timur dari dunia Sunda. Jadi mayoritas pada saat itu Cilacap ini masyarakat yang beretnis Sunda, sehingga kekuatan politik yang memegang kendali juga dari sana. Dari Dayaluhur ini ibu kota dipindah ke Majenang. Nah, mengapa terjadi perpindahan ibu kota dari Dayaluhur ke Majenang? Pada saat itu Belanda mulai berkembang dari yang semula menarik pajak dari ekonomi tradisional masyarakat, mulai menerapkan ekonomi industri berupa pabrik gula. Satu daratan yang lebih luas. Nah, pabrik gula ini membutuhkan satu infrastruktur rel kereta untuk mengangkut tebu sebagai bahan baku dari berbagai desa untuk diolah di pabrik gula yang kalau saat ini kita lihat itu ada di tepi Sungai Cijalu, Majenang. Dari Majenang, ibu kota berpindah ke kawasan Cilacap di pesisir. Nah, ini juga salah satu faktor yang menentukan adalah faktor ekonomi, di mana Belanda jika di Majenang itu mulai melakukan industrialisasi pada sektor pabrik gula, pada tahap berikutnya melakukan proses rekayasa perkebunan sebagai basis ekonomi utama. Nah, karena perkebunan ini skala besar, maka kemudian dibutuhkan satu infrastruktur yang juga luar biasa besar. Belanda mulai membangun jalan-jalan yang kemudian sekarang menjadi jalan negara dan jalan provinsi. Juga membangun Cilacap, Tanjung Intan sebagai satu-satunya pelabuhan strategis di kawasan selatan Pulau Jawa. Nah, di Cilacap kota ini Belanda membangun satu kaliasa, yaitu sungai buatan, kurang lebih sama seperti di Rotterdam, Belanda sana. Tujuannya adalah untuk memudahkan pengangkutan dari perkebunan-perkebunan yang ada di Jawa Tengah ini untuk diekspor lewat Kabupaten Cilacap. Nah, oleh karena itu, agar memudahkan kontrol antara aspek politik dengan aspek ekonomi, ibu kota pun dipindah dari Majenang yang ada di pedalaman menuju Cilacap yang ada di pelabuhan. Sehingga secara politik
dan ekonomi itu bisa terintegrasi menjadi satu, dan itu memudahkan masalah komunikasi administratif, komunikasi politik, serta kontrol terhadap berbagai macam sumber daya masyarakat untuk bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Belanda. Orang Cilacap ini lewat penjajahan kita jadi mengenal proses modernisasi. Yang pertama adalah pada wilayah industrialisasi. Pertama industrialisasi dari pertanian ke perkebunan, kemudian dari pertanian ke industri pabrik gula. Kemudian di samping itu adalah industrialisasi pada wilayah infrastruktur. Dari semula kita hanya punya alat angkut, mungkin pedati atau perahu, kemudian kita menjadi mengenal rel kereta api, dan dari yang semula pelabuhan Tanjung Intan itu hanya pelabuhan sederhana menjadi satu pelabuhan modern dengan kapal-kapal besar yang berlabuh di sana.